Ya, selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Malang kembali menyapa Anda bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, Pilpres dan Pileg telah usai, namun perjalanan KPU dan tugas KPU masih panjang. Nah kali ini KPU Kabupaten Malang juga telah mempersiapkan berbagai tahapan dan juga persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 27 November 2024 nanti. Nah di sini warga Kabupaten Malang akan memilih bupati dan juga wakilnya seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana tahapan dan juga persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang? Saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dan diskusi lebih lanjut dengan Komisioner KPU Kabupaten Malang. Di sini sudah hadir Bapak Marhendra Praudia Mahardika atau Mas Dika ya sudah hadir di sini. Selamat pagi Mas Selamat Dika. Pagi Mbak Diva. Bagaimana kabarnya pagi ini? Syukurlah, puji Tuhan baik. Oke, masih semangat ya ini untuk mempersiapkan pilkada? Tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Karena sekarang ini kan sudah bulan Oktober, berarti kan satu bulan Tinggal lagi ya. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi menuju pilkada untuk mempersiapkan pilkada di Kabupaten Malang. Nah, sekarang ini bagaimana sih persiapan Pilbub untuk Kabupaten Malang sendiri, Mas Dika? Untuk persiapannya ya, sejak awal kita sudah melalui proses itu di pertengahan 2024 kemarin, pembentukan badan ad hoc sudah kita laksanakan. Terus kemudian untuk data pemilih kemarin sudah ditetapkan DPT-nya menjadi 2.060.576 pemilih untuk 33 kecamatan yang tersebar di 4.042 TPS. Terus kemudian penerimaan pendaftaran calon juga sudah kita laksanakan dan sekarang sudah ada 2 pasangan calon. Nomor urut 1 ada Pak Sanusi dan Bu Hajah Latifah Sohib, nomor urut 2 ada Pak Gunawan dan Bapak Dr. Umar Usman. Dan mulai tanggal 25 September sudah memasuki masa kampanye hingga hari ini. Akan berjalan sampai nanti tanggal 23 November. Itu Oke, berarti sekarang ini tahapannya sudah sampai di masa kampanye. Sudah banyak ya persiapan. Persiapan ini mulai bulan apa untuk pilkada kita sendiri? Kemarin dari bulan April itu sudah mulai proses perencanaan. Kami sudah penyusunan untuk rencana pembiayaannya, rencana anggaran biaya yang kemudian kami ajukan ke pemerintah daerah dari tim anggaran pemerintah daerah itu kemudian dituangkan dalam bentuk hibah yang kami terima untuk pelaksanaan pembiayaan segala tahapan yang berlangsung hingga nanti selesai pemungutan suara. Oke, berarti sudah mulai persiapan dari bulan April sampai sekarang bulan Oktober. Jadi kan ini sudah cukup panjang ya, mulai dari persiapan sampai sekarang masa kampanye yang dirasakan dari KPU Kabupaten Malang sendiri, Mas Dika. Apa sih yang tantangan yang dirasakan kemarin mulai dari tahapan perencanaan begitu ya pada bulan April hingga sekarang pasti kan ada banyak tantangan yang dirasakan. Mungkin apa tantangannya itu, Mas Dika? Ya, bahkan kalau dihitung perencanaan itu sebenarnya sudah masuk di 2023. Di awal-awal itu pembahasan ketika kami bersama periode teman-teman yang lama itu sudah ada proses perencanaan dan lain-lain dan memang sangat panjang dan kemudian berkaitan dengan anggaran sebenarnya terutama ketika itu kita sudah merinci anggaran, banyak kegiatan program inisiatif yang kita coba tuangkan saat pilkada 2024 tetapi beberapa hal tetap harus menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Terus kita sudah ketemu angka di 101 miliar yang kemudian itu yang diamanahkan untuk kami melakukan pembelanjaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pilkada sejak awal sampai akhir. Di dalamnya mengandung unsur untuk honorarium badan ad hoc, terus pembelanjaan untuk logistik, terus fasilitasi kampanye dan segala kegiatan sosialisasi serta semua hal keperluan untuk penyelenggaraan pemungutan suara di 27 November 2024 nanti. Oke, berarti untuk selanjutnya ini ya, mendekati masa pemilihan nanti ya, 1 bulan lagi. Tantangan yang akan paling rasakan ya. Ya, saya kira selama ini kita dibantu banyak pihak, jadi tidak terlalu menjadi masalah besar. Tetapi kita menyadari bulan November ini biasanya kan musim hujan, Pak. Musim penghujan ada potensi jika tidak dilakukan penanganan secara khusus berbahaya untuk saat distribusi logistik. Mulai dari medan jangkauan untuk ke daerah-daerah terpencil untuk pengiriman logistik itu perlu penanganan. Kadang ada yang tidak bisa kendaraan roda 4 masuk, itu pakai roda 2 atau bahkan kalau perlu nanti digotong oleh orang.
Terus kemudian daerah utara itu semoga harapan kami tidak terjadi lagi longsor. Kemarin ada longsor kan sampai jalan terputus, itu teman-teman harus memutar yang lebih jauh. Ya potensi masalah ada, tetapi saat ini kita berharap itu tidak terjadi. Mitigasi sudah kami lakukan, persiapan dengan koordinasi dengan banyak pihak sudah kami optimalkan. Harapannya dapat terlaksana dengan lancar. Oke, berarti tadi memang terkait dengan ini ya, kondisi dari Kabupaten Betul. Malang sendiri ya tadi ya, terkait dengan medannya, lalu lingkungannya. Berarti Betul. ini kan tadi udah ada 27.000 pemilih ya. Ini kan juga cukup besar. Itu apakah itu juga menjadi tantangan dari KPU Kabupaten Malang? Apalagi juga ada berapa TPS-nya? 4.000 TPS. Ini cukup banyak betul. ya. Itu apakah juga menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten Malang? Ya. Kabupaten Malang ini adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar, Mbak. Kami wilayahnya terbesar kedua se-Jawa Timur. Juga tren partisipasi masyarakat saat pilkada di Kabupaten Malang memang tidak terlalu memuaskan. Sejak awal trennya selalu menurun dan di terakhir 2015 itu partisipasi masyarakat hanya di angka 58%. Di pilkada 2020 dapat tercapai 60,84%. Semoga harapan kami sekaligus nanti akan menjadi target itu nanti di Pilkada 2024 ini bisa lebih tinggi dari itu. Ada tantangan 2.060.576 pemilih yang harapan kami dapat tersampaikan seluruhnya informasi penyelenggaraan Pilkada kepada seluruh pemilih, kemudian dapat muncul kesadaran untuk hadir di TPS. Kalau menginjak di 2020 kemarin kan situasinya sedang COVID. Saat itu ada banyak pembatasan kegiatan, pertemuan tatap muka yang dibatasi secara jumlah, itu partisipasi di angka 60,80% sekian. Nah harapannya di 2024 kan situasi normal nih. Kita membuat pertemuan, kampanye dapat dilakukan secara terbuka, harapannya semakin banyak orang yang tahu tentang penyelenggaraan pilkada. Oke, targetnya berarti di tahun ini harus lebih baik dari 2020 harus lebih baik dari 2020. Ya. Apalagi sekarang ini sudah membaik ya, tidak Betul. ada COVID dan sebagainya. Oke, baik, nanti terkait dengan target dan juga evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang.